Malam di Yogyakarta selalu terlihat tenang. Lampu-lampu jalan redup, angin membawa bau tanah basah, dan suara motor terakhir perlahan menghilang di tikungan jalan. Tapi, tidak semua jalan di Jogja benar-benar tidur saat malam tiba. Ada satu ruas jalan yang setiap malamnya tidak pernah benar-benar sepi. Jalan Imogiri Timur. Jalan panjang yang menghubungkan kehidupan dan sesuatu yang tidak pernah benar-benar mati. Kisah ini bukan cerita karangan, bukan pula dongeng untuk menakut-nakuti. Ini adalah cerita yang dituturkan dari mulut ke mulut. Dari warga, tukang ojek, penjaga malam, dan mereka yang tidak pernah pulang dengan utuh. Matikan lampu, pasang headset, dan dengarkan dengan baik. Karena mungkin, setelah cerita ini selesai, kamu tidak akan lagi melihat Jogja dengan cara yang sama. Jalan Imogiri Timur pada siang hari terlihat seperti jalan biasa. Ramai oleh motor mahasiswa, truk kecil pengangkut barang, dan pedagang yang berlalu lalang. Tidak ada yang tampak aneh. Tidak ada tanda-tanda bahwa jalan ini menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak terusik. Namun, menurut warga lama, jalan ini berubah wajah setelah tengah malam. Pak Sumarno, usia 63 tahun, duduk di teras rumahnya sambil menyalakan rokok kretek. Matanya menatap lurus ke arah jalan, seolah mengingat sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan, tapi juga tidak sanggup ia pendam. Mas, wong anyar mesti ora kroso. Tapi sing wis suwe manggon kene. Ngerti dalan iki enduwe, isi. Pendatang tidak akan merasakan. Tapi yang sudah lama tinggal di sini tahu, jalan ini berpenghuni. Menurut Pak Sumarno, sejak akhir tahun 80-an hingga awal 2000-an, Jalan Imogiri Timur sering menjadi lokasi kecelakaan malam hari. Bukan kecelakaan besar yang masuk berita, tapi kecelakaan sunyi, motor tergelincir, tabrakan kecil, pengendara jatuh ke parit, atau pejalan kaki yang tertabrak tanpa saksi. Masalahnya bukan pada kecelakaannya. Masalahnya adalah apa yang terjadi setelahnya. Beberapa korban meninggal tidak langsung dibawa. Ambulans terlambat. Rumah sakit jauh. Dan pada masa itu, belum ada penerangan jalan yang memadai. Ada jenazah yang tergeletak di pinggir jalan selama 1 hingga 2 jam. Ada yang baru ditemukan menjelang subuh. Menurut kepercayaan warga Jawa, roh orang yang meninggal mendadak seringkali tidak sadar bahwa dirinya telah mati. Terlebih jika kematiannya terjadi dalam keadaan kaget, marah, atau takut. Dan disitulah, kata Pak Sumarno, semuanya bermula. Beberapa warga mengaku sering melihat orang berdiri di pinggir jalan pada malam hari. Diam. Tidak bergerak. Ketika didekati, orang itu menghilang begitu saja. Awalnya dianggap halusinasi karena lelah. Namun kejadian itu terus berulang, dengan ciri yang hampir sama. Orang-orang itu selalu muncul setelah jam 1 malam. Busri, penjual warung yang sudah berjualan lebih dari 20 tahun di dekat jalan itu, punya pengalaman yang lebih mengganggu. Pernah ada mas-mas berhenti depan warung jam 1-an. Dia nanya alamat, padahal warung saya sudah tutup. Yang membuat Busri merinding, bukan pertanyaannya, melainkan suara orang itu. Suaranya terdengar seperti orang yang berbicara dari dalam air. Pelan, serak, dan dingin. Saat Busri menoleh kembali sambil membawa senter, orang itu sudah tidak ada. Namun bau anyir, bau besi dan tanah basah, masih tertinggal di depan warungnya. Sejak malam itu, Busri menutup warung lebih awal. Bukan karena takut pelanggan, tapi karena takut melihat siapa yang datang setelah tengah malam. Yang paling aneh, menurut para warga, adalah waktu. Hampir semua kejadian aneh terjadi pada rentang yang sama. Antara pukul 1.15 hingga pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Jam yang oleh warga lama disebut sebagai waktu sepi sing ora sepi. Waktu sunyi yang sebenarnya ramai. Dan tepat di salah satu titik jalan Imogiri Timur itu, berdiri sebuah rumah lama. Tidak mencolok. Tidak besar. Namun selalu terasa berat. Rumah itulah yang kelak menjadi pusat dari semua cerita ini. Dan pada tahun 2017, seseorang masuk ke dalamnya. Tanpa tahu bahwa ia tidak hanya menyewa bangunan, tetapi juga mengambil alih sesuatu yang seharusnya tidak digantikan.
Tidak ada papan nama di depan rumah itu. Tidak ada tanda disewakan. Tidak ada tanda dijual. Namun semua orang di Jalan Imogiri Timur tahu bahwa rumah itu selalu berpindah tangan. Bukan secara resmi, melainkan secara diam-diam. Busri, penjual warung yang jaraknya tak sampai 20 meter dari rumah itu, mengaku tidak pernah hafal siapa saja yang pernah tinggal di sana. Wajahnya ganti-ganti, Mas. Tapi ceritanya selalu sama. Rumah itu berdiri agak masuk dari jalan. Terhalang pohon tua yang dahannya menjuntai rendah. Jika malam tiba, bayangan pohon itu jatuh tepat menutupi teras, seolah sengaja menyembunyikan siapapun yang berdiri di depannya. Menurut warga, rumah tersebut dulunya adalah rumah singgah. Bukan untuk orang hidup, melainkan untuk mereka yang belum selesai. Beberapa kecelakaan fatal di Jalan Imogiri Timur pada masa lalu konon berakhir dengan jenazah disemayamkan sementara di rumah itu. Menunggu keluarga datang. Menunggu ambulans. Menunggu pagi. Dan tidak semua yang menunggu pergi dengan tenang. Pak Sumarno mengatakan, sejak saat itulah rumah tersebut berisi. Bukan satu. Bukan dua. Setiap penyewa selalu mengalami hal yang mirip. Bunyi langkah di dapur tengah malam. Suara orang batu pelan di ruang tamu. Dan yang paling sering, kursi kayu yang bergeser sendiri, selalu pada jam yang sama. Pukul 1 lewat. Tahun 2017, seorang pria berinisial R memutuskan tinggal di sana. Ia tidak percaya cerita mistis. Ia hanya butuh tempat tinggal dekat tempat kerja. Minggu pertama berjalan normal. Minggu kedua, ia mulai merasa rumah itu tidak pernah sunyi. Setiap malam, saat semua lampu dimatikan, R merasa ada bagian rumah yang masih terjaga. Bukan terang, tapi juga bukan gelap sepenuhnya. Seperti ada sesuatu yang menunggu. Puncaknya terjadi ketika R terbangun suatu malam dan melihat pintu dapur terbuka perlahan. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Namun bau tanah basah memenuhi rumah. R berdiri terpaku. Ia yakin, rumah itu tidak pernah kosong. Ia hanya menjadi tempat singgah bagi mereka yang tidak tahu harus kemana. Dan sejak malam itu, R mulai mendengar suara orang menyebut namanya. Pelan. Dekat. Seolah berdiri tepat di belakangnya. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Rumah itu tetap berdiri sampai hari ini. Kadang ditempati. Kadang kosong. Tapi warga percaya satu hal, rumah itu tidak pernah sendirian. R bukan tipe orang yang mudah percaya pada cerita mistis. Ia tumbuh di lingkungan perkotaan, terbiasa dengan logika, dan selalu menganggap kisah-kisah horor sebagai hasil sugesti kolektif. Ketika memutuskan tinggal di rumah itu pada awal 2017, satu-satunya pertimbangannya hanyalah jarak yang dekat dengan tempat kerja dan harga sewa yang relatif murah. Ia tahu cerita-cerita yang beredar di warung dan pos ronda, namun memilih mengabaikannya. Pada 2 minggu pertama, tidak ada kejadian yang bisa disebut aneh. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi, tetapi masih dalam batas wajar. R hanya mencatat satu hal kecil dalam ingatannya. Setiap malam, tepat setelah pukul 1, suasana rumah seperti berubah. Bukan berubah secara fisik, melainkan berubah rasa. Udara menjadi lebih berat, suara luar menghilang, dan keheningan terasa menekan, seolah rumah sedang menahan napas. Malam-malam berikutnya, gangguan mulai terasa lebih nyata. R sering terbangun tanpa sebab yang jelas. Jam di ponselnya hampir selalu menunjukkan waktu yang sama, antara pukul 1.15 hingga pukul 1.30. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara keras. Hanya perasaan bahwa ada sesuatu yang membuatnya harus terbangun. Dalam kondisi setengah sadar, ia beberapa kali mendengar suara langkah pelan dari arah ruang tamu menuju dapur, lalu berhenti begitu saja. Awalnya R mengira itu suara kayu memuai atau tikus. Namun suara itu memiliki ritme, seperti langkah kaki manusia yang berjalan perlahan, berhati-hati, seolah tidak ingin terdengar. Ketika R memberanikan diri bangkit dan menyalakan lampu, tidak ada apapun. Rumah tetap kosong. Pintu terkunci. Jendela tertutup. Namun bau tanah basah sering tertinggal, memenuhi ruangan tanpa sumber yang jelas. Perubahan paling mengganggu terjadi pada minggu ketiga. R mulai merasa tidak sendirian, bahkan ketika sedang duduk di ruang tamu pada siang hari.
Ada momen-momen ketika ia merasa sedang diperhatikan dari sudut rumah yang gelap. Ketika ia menoleh, sudut itu selalu tampak biasa saja. Namun rasa diawasi itu tidak pernah benar-benar hilang. Pada suatu malam, R terbangun oleh suara yang lebih jelas dari biasanya. Bukan langkah, melainkan suara orang menarik kursi kayu. Suara itu berasal dari ruang tamu. Dalam keadaan setengah panik, R duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Ia tidak langsung keluar kamar. Ia menunggu. Suara itu hanya terdengar sekali, lalu rumah kembali sunyi. Terlalu sunyi. Ketika akhirnya R membuka pintu kamar dan melangkah ke ruang tamu, semua kursi berada di tempat semula. Tidak ada tanda apapun yang berubah. Namun di lantai, tepat di tengah ruangan, terdapat bekas kaki samar seperti jejak lumpur yang hampir mengering. Jejak itu tidak mengarah ke pintu. Tidak mengarah ke jendela. Jejak itu berhenti di tengah ruangan, seolah pemiliknya lenyap begitu saja. Sejak malam itu, R mulai mendengar bisikan. Bukan suara keras, melainkan panggilan pelan yang menyebut namanya. Selalu dari jarak dekat. Selalu terdengar seolah berasal dari belakang tubuhnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun setiap kali itu terjadi, bulu kuduknya berdiri dan dadanya terasa sesak, seperti ada tekanan yang tidak terlihat. R akhirnya menyadari satu hal yang mengubah cara pandangnya. Rumah itu tidak sedang mengganggunya. Rumah itu sedang mengenalinya. Seolah menunggu reaksi. Menunggu jawaban. Menunggu apakah R akan bertahan atau pergi. Dan semakin lama ia tinggal, semakin jelas bahwa tidak semua penghuni rumah itu memiliki niat buruk. Sebagian hanya ingin diperhatikan. Sebagian hanya ingin ditemani. Namun ada pula yang tidak ingin R pergi begitu saja. R bertahan hingga menjelang malam Jumat Kliwon. Malam yang oleh warga sekitar disebut sebagai malam paling ramai, meski jalan terlihat paling sepi. Malam itulah yang kelak menjadi titik balik. Malam ketika R akhirnya menyadari bahwa menjadi saksi hidup tidak selalu berarti selamat. Malam Jumat Kliwon datang tanpa tanda khusus. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, dan tidak ada perubahan mencolok di sekitar rumah. Jalan di depan rumah tetap sepi seperti biasanya, hanya sesekali dilalui kendaraan yang melintas cepat seolah enggan berhenti terlalu lama. Namun bagi R, malam itu terasa berbeda sejak matahari tenggelam. Ada rasa gelisah yang tidak bisa ia jelaskan, rasa yang muncul bahkan sebelum jam menunjukkan waktu rawan. Sekitar pukul 9 malam, R memutuskan menutup semua pintu dan jendela lebih awal dari biasanya. Lampu rumah dinyalakan semua, meski ia tahu cahaya terang tidak pernah benar-benar membuat rumah itu terasa aman. Suasana di dalam rumah terasa lebih sempit, seolah dinding-dindingnya perlahan mendekat. Udara terasa hangat dan pengap, meski kipas angin berputar tanpa henti. Menjelang tengah malam, suara dari luar rumah menghilang sepenuhnya. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara anjing, bahkan jangkrik yang biasanya terdengar pun lenyap. Keheningan malam Jumat Kliwon itu terasa tidak wajar. R duduk di ruang tamu, mencoba mengalihkan pikiran dengan ponselnya, namun sinyal melemah dan layar sering membeku tanpa sebab. Pukul 00.47, lampu di ruang tamu berkedip satu kali, lalu stabil kembali. R mencatat waktu itu dengan jelas karena jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Beberapa menit kemudian, bau tanah basah kembali muncul, lebih kuat dari malam-malam sebelumnya. Bau itu memenuhi rumah, menusuk hidung, seolah lantai rumah baru saja digali dan ditutup kembali. Tepat pukul 1.12, suara itu datang lagi. Bukan langkah kaki, bukan suara kursi. Kali ini suara napas. Napas berat, tertahan, terdengar dari sudut ruang tamu yang tidak pernah tersentuh cahaya lampu. Suara itu tidak bergerak, tidak mendekat, hanya ada di sana, seolah keberadaannya sengaja diumumkan. R membeku di tempat duduknya. Tubuhnya dingin, namun keringat mengalir deras dari pelipisnya. Dalam kondisi setengah sadar dan setengah takut, R mencoba berbicara. Suaranya keluar pelan, hampir tidak terdengar. Ia bertanya siapa yang ada di sana. Tidak ada jawaban berupa kata-kata. Namun napas itu berhenti. Digantikan oleh keheningan yang jauh lebih menekan dari sebelumnya. Seperti jeda sebelum sesuatu terjadi. Beberapa detik kemudian, terdengar suara gesekan pelan di lantai, seperti kuku atau ujung jari yang diseret perlahan. Suara itu bergerak memutari ruang tamu, tidak pernah mendekat,
namun juga tidak pernah menjauh. R merasa ruang di sekitarnya menyempit, seolah ia sedang dikelilingi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saat jam menunjukkan pukul 1.30, tiba-tiba semua lampu padam. Rumah langsung tenggelam dalam gelap total. Tidak ada suara listrik mati, tidak ada bunyi saklar. Semuanya terjadi begitu saja. Dalam gelap itu, R merasakan sesuatu berdiri sangat dekat di depannya. Ia tidak bisa melihat apapun, namun ia yakin jarak antara mereka hampir nol. R tidak ingat bagaimana ia bisa keluar dari rumah malam itu. Yang ia ingat hanyalah dirinya terduduk di pos ronda, dengan tubuh gemetar dan pakaian basah oleh keringat. Warga yang menemukannya mengatakan bahwa ia terlihat kebingungan, seperti orang yang baru terbangun dari mimpi panjang. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 3.18. 2 jam lebih yang tidak pernah bisa ia jelaskan. Malam Jumat Kliwon itu tidak tercatat secara resmi dalam kejadian apapun. Tidak ada laporan, tidak ada saksi mata yang melihat sesuatu yang ganjil. Namun sejak malam itu, R tidak pernah kembali ke rumah tersebut. Dan hingga kini, ia meyakini bahwa malam itu bukan sekadar gangguan. Itu adalah peringatan. Setelah R meninggalkan rumah itu, cerita tentang gangguan tidak berhenti. Justru sejak saat itu, kesaksian dari warga sekitar mulai muncul dengan pola yang hampir seragam. Tidak ada yang berani bicara terbuka, namun ketika diwawancarai secara terpisah, potongan-potongan cerita itu saling menguatkan. Semuanya menunjuk pada satu waktu yang sama, satu rentang jam yang sama, dan satu titik lokasi yang sama, jalan di depan rumah yang kini kembali kosong. Seorang penjaga malam yang telah bertugas lebih dari 10 tahun mengatakan bahwa setiap Jumat Kliwon, ia sengaja menghindari ronda melewati jalan tersebut setelah lewat pukul 1 dini hari. Bukan karena ia melihat penampakan secara langsung, melainkan karena suasana di sana selalu berubah. Lampu jalan tampak lebih redup dari biasanya, suara langkah kaki terdengar tanpa sumber, dan udara terasa dingin meski musim kemarau. Ia menyebutnya sebagai malam yang berat, istilah yang ia gunakan ketika suatu tempat terasa tidak ingin dilewati. Kesaksian lain datang dari pemilik warung yang berada sekitar 200 meter dari rumah itu. Beberapa kali ia melihat orang berhenti di depan rumah pada larut malam, berdiri cukup lama tanpa bergerak, lalu pergi begitu saja. Anehnya, saat pagi hari tiba dan ia mencoba mengingat kembali wajah-wajah tersebut, tidak ada satupun yang bisa ia gambarkan dengan jelas. Semuanya seperti bayangan yang tertinggal di ujung ingatan. Warga lain menceritakan kejadian yang lebih spesifik. Pada suatu malam, seorang pengendara motor ditemukan terjatuh tepat di depan rumah itu tanpa luka berarti, namun dalam kondisi linglung. Ia terus mengulang satu kalimat yang sama sebelum akhirnya dijemput keluarganya. Kalimat itu sederhana, namun membuat siapapun yang mendengarnya merasa tidak nyaman. Aku disuruh nunggu, tapi nggak ada yang datang. Tidak ada laporan resmi tentang kecelakaan aneh di lokasi tersebut. Tidak ada catatan di kepolisian. Namun bagi warga, absennya laporan justru memperkuat keyakinan bahwa kejadian-kejadian itu memang tidak ingin tercatat. Seolah ada sesuatu yang menjaga agar cerita ini tetap berada di antara bisikan, bukan di arsip. Beberapa sesepuh kampung menyebut bahwa jalan itu dulunya merupakan jalur lama yang sering dilalui pada masa ketika daerah tersebut belum ramai. Ada cerita tentang orang-orang yang tidak pernah sampai ke tujuan, tentang perjalanan yang terhenti tanpa sebab. Cerita-cerita itu tidak pernah dibuktikan, tidak pernah pula dibantah. Ia hanya diwariskan, dari satu generasi ke generasi berikutnya, sebagai peringatan tak tertulis. Yang paling mengganggu adalah kesaksian terakhir yang dicatat beberapa bulan setelah R pergi. Seorang warga mengaku melihat lampu rumah itu menyala pada malam hari, padahal rumah tersebut telah lama kosong. Tidak ada kendaraan, tidak ada suara. Hanya cahaya redup dari balik jendela, bertahan selama beberapa jam, lalu pada menjelang subuh. Ketika dicek keesokan harinya, meteran listrik dalam kondisi mati. Hingga kini, rumah itu tetap berdiri, pintunya tertutup, jendelanya berdebu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun warga sepakat pada satu hal, jalan di depannya tidak pernah benar-benar tidur. Ada malam-malam tertentu ketika jalan itu seolah kembali menjalankan fungsinya yang lama, menjadi tempat singgah bagi mereka yang tidak melanjutkan perjalanan. Cerita ini tidak memiliki penutup yang jelas. Tidak ada kepastian, tidak ada penjelasan resmi. Yang tersisa hanyalah kesaksian, potongan ingatan, dan perasaan enggan untuk melewati jalan itu sendirian pada malam hari. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya kebetulan. Namun bagi warga yang tinggal di sekitarnya,
Ini adalah kenyataan yang tidak perlu dibuktikan lagi. Tidak ada garis akhir yang tegas dalam kisah ini. Tidak ada peristiwa penutup yang menjelaskan semuanya dengan rapi. Jalan itu masih ada, rumah itu masih berdiri, dan malam tetap datang seperti biasa. Namun bagi mereka yang pernah melintasinya, ada perubahan yang tidak bisa diabaikan. Perubahan cara memandang sepi. Perubahan cara mendengar sunyi. Dalam beberapa bulan terakhir, tidak ada lagi laporan gangguan yang bisa dikaitkan secara langsung dengan rumah tersebut. Warga kembali menjalani rutinitasnya. Lampu-lampu menyala seperti biasa. Kendaraan melintas tanpa kejadian berarti. Dari luar, semuanya tampak normal. Namun normalitas itu berdiri di atas kesepakatan diam, sebuah keputusan kolektif untuk tidak membicarakan apa yang tidak ingin diingat. Seorang warga yang kini pindah dari daerah itu mengatakan bahwa ia masih sering terbangun di malam hari, tepat di jam yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak lagi tinggal dekat jalan itu, namun tubuhnya seolah menyimpan ingatan sendiri. Ia tidak pernah melihat apapun, tidak pernah mendengar suara aneh, tetapi ia tahu kapan harus terjaga. Seperti alarm yang tertanam jauh di dalam kesadaran. Penelusuran tidak menemukan catatan resmi tentang kejadian besar di lokasi tersebut. Tidak ada arsip kecelakaan massal, tidak ada laporan orang hilang yang tercatat secara jelas. Namun justru ketiadaan data itu yang membuat kisah ini bertahan. Di antara celah-celah catatan resmi, cerita hidup dengan caranya sendiri. Diceritakan ulang secara pelan, dipotong-potong, lalu disimpan kembali. Beberapa orang percaya bahwa tempat-tempat tertentu tidak benar-benar kosong. Mereka hanya berhenti terlihat. Jalan itu mungkin hanyalah jalan, dan rumah itu mungkin hanya bangunan tua. Namun waktu, ingatan, dan kejadian yang tidak selesai seringkali meninggalkan residu. Sesuatu yang tidak bergerak, tetapi juga tidak pernah pergi. Pada malam-malam tertentu, terutama ketika angin berhenti dan suara serangga menghilang, jalan itu kembali terasa berbeda. Bukan karena ada penampakan, melainkan karena ada rasa. Rasa bahwa ruang di sekitar menjadi lebih sempit, bahwa langkah kaki terdengar terlalu jelas, dan bahwa waktu seolah berjalan lebih lambat dari biasanya. Tidak ada larangan tertulis untuk melewati jalan tersebut. Tidak ada papan peringatan. Namun sebagian warga memilih memutar arah ketika malam terlalu larut. Bukan karena takut, melainkan karena menghormati sesuatu yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Sebuah batas tak terlihat yang lebih baik tidak dilanggar. Cerita ini tidak dimaksudkan untuk meyakinkan siapapun. Ia hanya mencatat apa yang pernah dirasakan, didengar, dan disaksikan. Selebihnya diserahkan kepada mereka yang membaca atau mendengarkan. Apakah ini hanya rangkaian kebetulan, atau ada sesuatu yang benar-benar berjaga di sana, tidak pernah dijelaskan secara pasti. Yang jelas, jalan itu tidak pernah benar-benar tidur. Ia hanya menunggu. Dan pada malam-malam tertentu, ia kembali mengingatkan bahwa tidak semua perjalanan harus dilanjutkan.